Buat semuanya para relawan, mari kita pastikan bahwa kita bukan rombongan yang memecah belah, kita rombongan yang mempersatukan. Jangkau semuanya, tidak perlu menjelekkan siapapun. Tapi sekalian, yang menjelekkan itu biasanya sedang jelek, Bapak Ibu. Nah, kalau yang sudah baik tidak perlu menjelekkan yang lain, tunjukkan kebaikannya. Betul? Ya. Lah kalau sudah baik buat apa menjelekkan? Kalau baik tinggal tunjukkan kebaikannya. Kenapa kalau bicara positif? Ya memang karena insya Allah kitanya positif. Kalau yang bicara negatif berarti dia sedang negatif. Betul sekalian? Jadi saya nih buat seluruhnya relawan, jangan terbawa ikut-ikutan menjelekan. Bila kita dijelekan, jawab assalamualaikum, gitu saja. Nah, tidak usah khawatir. Dan sampaikan pada semua bahwa kita ingin bersatu, kita ingin bekerja bersama, dan ini adalah ikhtiar untuk semuanya. Satu, jangan menjelekan siapapun, jangan mengirim pesan yang negatif. Yang kedua, bawa rekam jejak, dan jangan pernah ikut-ikutan menyebarkan hoax. Kita tunjukkan perjuangan kita adalah perjuangan bebas dari hoax, perjuangan yang membawa pesan-pesan yang kredibel, pesan-pesan yang bisa dipercaya. Itulah yang akan kita bawa sama-sama. Lalu pesan berikutnya untuk semuanya, mari kita jangkau semua. Lupakan peta masa lalu, lupakan pemilu, pilkada, apapun yang pernah terjadi. Kita sekarang sama-sama ingin membangun Indonesia lebih baik, dan semua diajak untuk berada dalam barisan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Video tadi Anies yang bicara di depan relawan forum Ka'bah Membangun, kalau memang isinya itu begitu akan sulit ya bagi lawan-lawan politik Anies untuk menumbangkan Anies. Pertama, pesannya adalah jangan menjelek-jelekkan pihak lain, jangan menawarkan satu hoax, berita hoax ya. Dan kemudian yang kedua yang ditawarkan adalah rekam jejak, yaitu prestasi Anies Baswedan selama 5 tahun di DKI Jakarta. Dan dia sekali lagi mengingatkan supaya relawan Anies Baswedan itu tidak ikut-ikutan ya, mengabarkan berita bohong dan merendahkan pihak lain. Itu kan sesuai dengan pesan Al-Quran, idfa billati hiya ahsan, tolaklah ya keburukan sayyiat itu dengan cara yang lebih baik ya. Wajadilhum billati hiya ahsan atau idfa billati hiya ahsan, tolaklah yang jelek itu, yang keburukan itu dengan cara yang terbaik. Ini satu pesan yang sangat luar biasa dari Anies Baswedan, dan tampaknya masa depan adalah milik Anies Baswedan. Apalagi kalau memang lawan rival terberat adalah Prabowo tampaknya akan tidak mudah memenangkan pertarungan ini, karena untuk konteks sekarang Prabowo tidak mungkin lagi didukung oleh ijtima ulama ya. Setelah dia pertama masuk istana, dan kemudian setelah Habib Rizik itu dianiaya, dizolimi dengan dibunuhnya 6 laskar Front Pembela Islam, dan kemudian setelah kedatangan itu tanggal 7 Desember, sebelum 1 bulan tiba di Indonesia setelah 3 tahun 7 bulan diasingkan secara politik di Mekah. Kemudian tanggal 7 Desember 6 laskar Front Pembela Islam itu dibunuh dengan cara yang keji. Itu tentu menimbulkan tidak simpati orang kepada pelaku-pelaku kezaliman ya, termasuk dalam rejim ini. Dan saya kira Prabowo bagian dari rejim itu, bukan? Dan kemudian tidak mungkin Prabowo akan mendapatkan legitimasi atau dukungan yang bergelombang seperti lautan Pasifik yang bergelora saat kampanye 2019, karena semata-mata orang memilih Prabowo, mendukung Prabowo adalah faktor
mengikuti para ulama, ijtima ulama, dan tampaknya dukungan dari ulama itu akan menjadi nol ketika untuk keempat kalinya Prabowo bertarung ingin meraih dan merebut RI 1. Tampaknya impian itu akan menjadi segera berubah menjadi fata morgana. Dan orang tidak lupa ya, Habib Rizik kemudian dipenjara karena persoalan yang sepele, persoalan informasi kesehatan yang menjerat dia masuk penjara 2 tahun. Dan ini betul-betul kombinasi ya, penganiayaan, kezaliman yang dilakukan negara terhadap pembubaran FPI, Front Pembela Islam, alat perjuangan dakwah dari Habib Rizik, dan kemudian Habib Rizik dimasukkan penjara dan pengikutnya dibunuh tanpa ada yang bisa dipenjara. Para pembunuhnya itu divonis lepas, divonis bersalah tapi dilepaskan karena terbukti, kata hakim, mereka membela diri. Satu kezaliman yang terang benderang. Tampaknya ini semua mempersulit ya Prabowo dan menguntungkan Anies Baswedan untuk maju dan terus ya menyongsong cahaya matahari keridhaan ilahi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Apalagi kita lihat perkembangan terakhir ya, forum Ka'bah Membangun berbaju hijau, berjaket hijau, dan mereka adalah tokoh-tokoh penting ya dari Persatuan Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi waktu mereka mendeklarasikan Anies Baswedan Forum Ka'bah Membangun di Jogja, Gerakan Pemuda Ka'bah tidak mengakui kegiatan itu, dan Dewan Pimpinan Pusat P3 tidak mengakui kegiatan itu. Memang P3 secara struktural itu memang sudah terserap pada kekuasaan dan mereka berkolaborasi dengan kekuasaan, sementara orang-orang yang masih mempunyai nurani seperti Front, seperti Forum Ka'bah Membangun itu, dia mendukung Anies karena nuraninya yang masih jernih, sebagaimana relawan dari Golkar yang mendukung Anies yang berbaju kuning. Tentu Golkar secara struktural mendukung Erlangga Hartarto yang juga akan habis ya cahayanya di saat tahun 2024. Tampaknya orang-orang yang masih tercerahkan, baik di Golkar yang berbaju kuning dan baik yang di P3 berbaju hijau, dan akan disusul oleh tokoh-tokoh dan generasi milenial dari orang-orang yang berbaju biru dari PAN dan lain-lain. Masa depan adalah milik Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doldu.